Istilah makar kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Pemicunya adalah pernyataan Saiful Mujani yang menyinggung posisi Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara halal bihalal bertajuk Sebelum Pengamat Ditertibkan. Dalam forum tersebut, Saiful Mujani menyatakan bahwa jalan untuk menyelamatkan Indonesia adalah dengan menjatuhkan Presiden Prabowo. Ia mengatakan, kalau menasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan. Bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Pernyataan ini segera memicu kontroversi, menimbulkan tafsir politik dan hukum, bahkan berujung pada laporan polisi atas dugaan tindak pidana makar dan penghasutan. Peristiwa ini kemudian melahirkan pertanyaan penting. Kapan seruan menjatuhkan presiden merupakan kritik dan kapan ia berubah menjadi makar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan makar dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, makar merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan serangan terhadap negara, pemerintahan yang sah atau kepala negara. Dalam pengertian sederhana, makar adalah upaya serius dan nyata untuk menggulingkan pemerintah, memisahkan wilayah negara, atau menyerang presiden dan wakil presiden. Secara historis, hukum pidana tentang makar ini telah ada sejak hukum kolonial Belanda. Pada masa itu, aturan mengenai makar dibentuk untuk melindungi penguasa kolonial, terutama gubernur jenderal dan pemerintahan Hindia Belanda, dari ancaman pemberontakan atau perlawanan rakyat. Karena itu, sejak awal makar diposisikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Saat ini, ketentuan mengenai makar diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193. Dalam kerangka hukum pidana, ruang lingkup makar terbagi dalam 3 bentuk utama. Pertama, makar terhadap keselamatan presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 191 KUHP. Tindak pidana ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, merampas kemerdekaannya, atau membuat keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Kedua, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 192 KUHP. Tindak pidana ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan makar dengan maksud agar seluruh atau sebahagian wilayah Indonesia jatuh ke tangan negara asing atau memisahkan diri dari NKRI. Ancaman pidananya juga pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Ketiga, makar terhadap pemerintahan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 193 KUHP. Jika seseorang melakukan makar
dengan maksud menggulingkan pemerintah, maka dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika pelaku berperan sebagai pemimpin atau pengatur, ancamannya meningkat menjadi paling lama 15 tahun. Adapun yang dimaksud menggulingkan pemerintah adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan melalui cara-cara yang tidak sah, misalnya kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik satu garis tegas bahwa hukum pidana melarang upaya menjatuhkan negara atau pemerintahan yang sah dengan cara melawan hukum. Negara tidak memberi tempat bagi pemberontakan, kekerasan politik, maupun perebutan kekuasaan secara paksa. Artinya, ucapan atau seruan jatuhkan presiden baru dapat bergerak ke wilayah makar apabila bukan lagi sebatas retorika politik, melainkan telah disertai seruan membunuh presiden, ajakan menculik presiden, pembentukan pemerintahan tandingan, ajakan memisahkan diri dari NKRI, atau rencana pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Dalam keadaan demikian, maka negara berhak masuk menegakkan hukum, sebab yang dihadapi bukan lagi pendapat, melainkan ancaman nyata terhadap negara dan pemerintahan yang sah. Di titik inilah pernyataan Saiful Mujani perlu dianalisa secara hukum. Apakah ucapan Saiful Mujani yang menyatakan bahwa cara menyelamatkan Indonesia adalah dengan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dapat dikategorikan sebagai makar? Untuk menjawabnya, kita harus menggunakan ukuran-ukuran yang objektif. Pertama, isi pernyataannya. Apakah ucapan tersebut sekedar kritik politik atau justru memuat ajakan kekerasan, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan secara paksa? Kedua, konteks penyampaiannya. Apakah disampaikan dalam forum akademik, diskusi publik, atau justru dalam mobilisasi massa yang diarahkan untuk melakukan tindakan melawan hukum? Ketiga, apakah adanya tindakan nyata yang mengikuti? Apakah setelah pernyataan itu muncul perencanaan kudeta, pengerahan kekuatan, pembentukan pemerintahan tandingan, penggunaan senjata, atau tindakan fisik lain yang menunjukkan adanya permulaan pelaksanaan makar? Seluruh ukuran tersebut sangat penting, sebab hukum pidana adalah ilmu tentang pembuktian, bukan sekedar ilmu menafsirkan potongan kalimat. Negara tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan tafsir sepihak atau kemarahan politik sesaat. Atas dasar itu, jika ucapan Saiful Mujani disampaikan tanpa memuat ajakan kekerasan, tanpa adanya perencanaan kudeta, pengerahan kekuatan, pembentukan pemerintahan tandingan, dan tanpa adanya penggunaan senjata atau tindakan fisik lain yang menunjukkan adanya permulaan pelaksanaan makar, maka pernyataan Saiful Mujani lebih tepat dipahami sebagai pendapat politik daripada tindak
pidana makar. Dalam negara hukum, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena ucapannya keras, tajam, menyinggung, atau tidak disukai penguasa. Hukum pidana tidak dibentuk untuk menjaga kenyamanan pejabat dari kritik, melainkan untuk melindungi kepentingan hukum yang nyata, seperti keamanan negara, keselamatan warga, dan ketertiban umum. Dengan kata lain, pasal makar tidak boleh dipakai secara serampangan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat. Karena itu, opini politik, termasuk kritik keras terhadap presiden, seruan pergantian kepemimpinan, pendapat bahwa negara berada di jalan yang salah, atau penilaian bahwa pemerintah gagal mewujudkan cita-cita konstitusi, pada dasarnya masih berada dalam wilayah kebebasan berekspresi, selama tidak disertai ajakan kekerasan, ancaman nyata, atau rencana perebutan kekuasaan secara paksa. Maka ucapan semacam itu lebih tepat dipandang sebagai opini politik, bukan sebagai tindak pidana. Dalam demokrasi, kritik kadang disampaikan dengan bahasa halus dan elegan, kadang pula dengan nada keras dan menyakitkan. Namun, selama masih berupa kritik, negara tidak boleh tergesa-gesa membawa hukum pidana untuk membungkam suara yang berbeda. Jika setiap kritik dianggap makar, maka yang terancam bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi masa depan demokrasi itu sendiri. Sebab dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah tanda kehidupan. Sedangkan ketakutan negara terhadap kritik justru tanda rapuhnya kekuasaan.